Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Setiap kita yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Yesus. Bahwa kita percaya ada kuasa di balik namanya. Ada kuasa di balik nama Yesus yang sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita, segala kesulitan dan permasalahan kita. Yesus ada. Come on. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Dengan iman kita, dengan percaya kita, sama-sama kita panggil namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk nama-Mu yang berkuasa. Kembali sama-sama kita katakan, come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya Engkau nama di atas segala nama. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia
Haleluya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Ini semua karena kemurahan dari Tuhan Yesus. Saudara kasih Kristus, mari saya ajak kita untuk mempraktekkan kasih kita. Kita berdoa untuk sesama. Saya ajak kita untuk berdoa bagi saudara-saudara kita, di mana mereka sudah memasukkan pokok-pokok doa kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ada sampai saat ini juga karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini juga kami rindu Tuhan untuk berdoa bagi saudara kami, yang mana saudara kami ini sedang mengalami sakit asam lambung dan juga sakit lupus Tuhan. Jamah mereka Bapa supaya sakit penyakit ini bisa luput, bisa sembuh. Walaupun sekarang mereka mungkin mengalami kegalauan atau mengalami kekhawatiran dengan sakit penyakit ini. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau yang mengurapi, memberkati saudara kami ini. Sehingga di dalam mengalami apa yang mereka alami saat ini, melalui sakit penyakit ini pun dia tetap kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan mereka, baik melalui dokter, baik mujizat juga kami percaya bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sudah memulai usaha baru. Tuhan berkati usaha yang baru ini. Biar melalui usaha ini pun nama-Mu dimuliakan. Dan saudara kami ini terus berharap dan terus memohon kepada Tuhan. Dan terus dia juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami yang melanjutkan kuliah Tuhan. Maka rencana untuk melanjutkan kuliah ini Tuhan berkati. Sehingga dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan studinya ini dengan hikmat, dengan kepintaran. Dan Tuhan bukakan semua jalan biar dia juga bisa melalui kuliah ini, melalui studi ini. Dia juga terus bersaksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk presiden kami sampai kepada pemerintahan terbawah. Tuhan, Kau berkati presiden kami supaya setiap keputusannya itu boleh dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh pembantu-pembantunya, seluruh pemerintahan di bawahnya. Sehingga boleh semua yang direncanakan ini Tuhan bisa berguna bagi masyarakat. Kami juga berdoa pada saat situasi sekarang ini pandemi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa ini. Luputkan dan lepaskan kami daripada pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga pada saat bersamaan ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati saudara kami yang mendapat pekerjaan baru. Biarlah di dalam pekerjaan yang baru ini juga nama-Mu terus dimuliakan. Biarlah juga Tuhan di dalam pekerjaan baru ini dia menjadi alat bagi Tuhan, menjadi terang untuk sesamanya. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan juga sudah memberikan rumah baru bagi saudara kami. Di mana saat ini dia sudah pindah ke rumah yang baru ini. Biarlah di rumah baru ini juga Tuhan tetap berkati saudara kami ini. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita hari ini diambil di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, saya bacakan buat kita semua, nanti baru kita sama-sama membacanya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, mari kita sama-sama membaca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya setiap ayat renungan ini, kalau kita renungkan, itu akan memberkati kita. Maka saya percaya ayat renungan ini pun mari kita renungkan dan mari kita lakukan di dalam kehidupan kita dan kita terus berserah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus dan firman, saya ajak kita untuk menaikkan sebuah lagu berikut ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja
segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu Yesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Kaulah perisai kami, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh,
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Saya percaya kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai setiap kita, dan kita selalu berbahagia di dalam ibadah kita, walaupun dengan siaran online, tetapi kita semuanya di lokasi manapun, kita semuanya dapat terkoneksi, kita semuanya dapat terhubung, dan kita semuanya dapat terberkati melalui pelayanan ibadah di hari Minggu ini. Nah, untuk itu sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya selalu mengimani barang siapa yang tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam dia. Maka dia selalu ada di dalam kemurahan Tuhan, dia ada di dalam kemuliaan Tuhan, dan favor serta perkenanan Tuhan senantiasa ada bersama dengan dia. Nah, untuk itu mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu untuk persiapan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, sekaligus juga untuk kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan, atas kesempatan baik yang Tuhan sediakan. Kami percaya hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang terbaik yang Tuhan senantiasa berikan bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini, di saat ini Tuhan, karena itu di saat ini Tuhan, kami akan bersatu terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biar siapapun anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka diberkati Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Kami percaya materai darah Yesus memagari kami, memproteksi kami, melindungi kami dari segala yang jahat. Kuasa kegelapan, roh maut tidak berkuasa bagi kehidupan kami. Bahkan segala kutuk semuanya sudah diselesaikan. Untuk itulah mengapa kami makan tubuh dan minum darah-Mu. Kami tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan kami mengimani mulai ketika kami percaya pada Yesus. Yang ada pada kami adalah blessing-Mu Tuhan, berkat-Mu yang berlimpah, kemurahan-Mu yang berlimpah ada bersama dengan kami. Maka Tuhan Yesus, sebentar juga setelah itu kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus, aku berdoa, setiap kata kalimat ada tanda, ada kuasa, ada mujizat, ada lawatan Tuhan. Maka siapa saja yang mendengarkan firman, yang menerima firman Tuhan ini, iman mereka dibangkitkan, terjadi pertobatan, lawatan Tuhan dinyatakan. Sederhanakan kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan setiap area firman Tuhan ini, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, khususnya di hari-hari ini, di waktu-waktu ini Tuhan, dalam kami menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi kami percaya kami tidak sendiri, kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya di dalam badai apapun, Tuhan sanggup meneduhkan hati kami. Tuhan sanggup menjagai kami, memagari kami, sehingga kami dapat sampai menuju tempat tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan ini memberkati bagi setiap kami. Pengurapan Tuhan ada bersama kami. Wibawa, otoritas sorgawi ada bersamaku Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Satu firman Tuhan yang saya mau bacakan buat saudara, ini perkataan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan begini dalam Ibrani 13 pada ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada amin. Ya, Yesus kita tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau di Alkitab telah dijelaskan bagaimana dia melawat umatnya, bagaimana dia menolong anak-anaknya, bagaimana orang yang dipilih Tuhan dipelihara dengan luar biasa. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah berubah. Keadaannya berubah, situasinya berubah, tapi Tuhan yang tidak pernah berubah. Tapi percayalah bahwa segala rencana Tuhan itu hebat, segala rencana Tuhan itu luar biasa. Dan apa yang dia rencanakan pasti digenapi bagi setiap kita. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu buat roti ini. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk mengurapi, menyempurnakan, agar tubuh kami selalu sehat sempurna. Maka suatu hari kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka tubuh Kristus yang terpecah, tertombak, tertikam di atas kayu salib, memberikan jaminan buat kami, bersama keluarga. Kami tidak akan terkapar di meja operasi. Kami tidak akan terkapar sakit. Kami menang atas segala virus. Bahkan kami menang atas virus COVID-19. Bahkan tidak ada bahaya celaka apapun, maut tidak berkuasa bagi kami. Kami berkemenangan hidup kami dalam proteksi, dalam penjagaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus.
Mari kita juga mau mengangkat darah Yesus di atas kepala. Kita mau mengimani bahwa anggur ini menjadi darah Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni, menjagai kasih mula-mula, senantiasa ada bersama dengan kami. Oleh darah-Mu Tuhan, kami percaya, kami diproteksi, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak akan mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, kami dijagai pasukan malaikat, kami bebas dari maut. Bahkan segala rancangan jahat kuasa setan tidak berkuasa. Bahkan rancangan orang-orang jahat yang coba mencelakai juga dihalau dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Perkenanan Tuhan, favor-nya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan mengangkat kami jauh lebih tinggi dari apa yang pernah kami raih. Berkat kami berlimpah. Kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus Kristus. Saya selalu mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita mengurapi diri kita. Berdoa buat keluarga kita. Berdoa buat lokasi kita. Kita mengimani bahwa dengan sakramen minyak ini Tuhan yang memberikan perintahnya juga para murid untuk mendoakan orang sakit dan mengusir setan-setan, menyembuhkan mereka, bahkan beban berat mereka diangkat. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Apa yang diajarkan dulu tetap berlaku sampai dengan hari ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetesnya selalu punya kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Dan silakan mulai hari ini pasukan malaikat, jagai kami, pagari kami, lindungi setiap kami. Maka segala serangan setan, roh jahat, santet, guna-guna, kuasa kegelapan, dilumpuhkan, dihancurkan, tidak berkuasa. Kami berkemenangan, wibawa otoritas sorgawi ada bersama dengan kami. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan teteskan di atas kepala kita, juga urapi, doakan juga keluarga Anda, anak-anak saudara, pasangan saudara, rumah Anda, keluarga Anda, apapun bisnis karir Anda, lepaskan perkataan berkat, dan terjadilah seperti yang kita imani. Puji nama Tuhan. Haleluya. Senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Saya percaya bahwa kebaikan kemurahan Tuhan tetap terjadi bagi setiap kita. Walaupun mungkin kita berbeda wilayah, berbeda tempat, berbeda lokasi. Tapi saya selalu berdoa buat saudara bahwa kemurahan Tuhan dan favor-nya Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sepanjang bulan September ini, kita masih terus akan membahas mengenai relevan, yaitu salah satu daripada 7 nilai yang kami praktekkan di dalam pelayanan kami di Gereja Zion Church of Christ ini. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, judul yang saya bawakan hari ini yaitu berbicara mengenai musuh yang sesungguhnya. Ini judul yang saya bawakan, musuh yang sesungguhnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai relevan, artinya menjadi relevan. Menjadi relevan itu artinya nyambung, saudara. Ya, berbicara mengenai relevan, itu artinya kita nyambung. Nyambung apa? Yaitu sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, atau kita telah dibenarkan oleh pengorbanannya Yesus di atas kayu salib. Maka setiap kita sekarang disebut menjadi wakilnya Tuhan, atau menjadi walinya Tuhan dalam rangka pekerjaan Tuhan yang besar di dunia ini, untuk memberitakan tentang keselamatan. Maka dari itu, kita orang percaya, kita semuanya disebut sebagai garam dan terang bagi dunia. Ingat, garam dan terang bagi dunia. Nah, kalau kita disebut sebagai garam, berarti kita memberikan pengaruh. Kita memberikan pengaruh kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita menjadi terang, berarti kita menjadi penuntun bagi dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, berarti kita menjadi orang yang nyambung dengan dunia ini dan dapat memahami serta dapat menjawab akan kebutuhan dari dunia ini. Ya, kita melihat akan kebutuhan hari-hari ini seperti apa. Nah, seharusnya kita yang menjadi orang percaya, kita bisa sebagai garam dan terang ini, kita bisa menyambung dengan mereka. Nah, saudara, seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini sedang menghadapi satu tekanan yang berat dan badai yang cukup besar. Nah, manusia mengalami kebingungan, manusia mengalami ketakutan, karena tidak adanya kepastian mengenai pegangan apa yang harus dipercaya. Mereka memerlukan petunjuk yang pasti. Nah, seolah-olah saudara dalam kebingungan ini ada
raksasa yang sedang menghalangi setiap aktivitas kita dalam satu perjalanan yang sedang kita lakukan. Kalau saya coba mendeskripsikan raksasa tersebut, saudara, raksasanya besar. Suaranya keras, nadanya sumbang, dan wajah daripada raksasa itu selalu berusaha memenuhi pemandangan kita. Nah, situasi saat ini, saudara, yang kita hadapi, yaitu sama seperti ada raksasa yang sedang mengintimidasi kita, mulai dari pagi sampai sore, bahkan mungkin sampai malam. Sama seperti kisah yang saya baca di dalam kitab Samuel, saudara, yaitu bagaimana bangsa Israel yaitu menghadapi musuh. Musuh mereka adalah Goliat, raksasa dari bangsa Filistin. Di mana Israel setiap hari mendapatkan tantangan. Dan setiap hari mereka mendapatkan hinaan dari Goliat ini. Dan mereka juga mendapatkan ancaman tanpa berani melakukan suatu apapun selain mereka bersembunyi ketakutan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka gemetar, ya kan? Mereka setiap hari gemetar, saudara, atas ancaman tersebut. Dan tiada seorang pun yang berani menghadapi Goliat, orang Filistin. Karena setiap hari mulai dari bangun pagi, Goliat sudah mulai melakukan intimidasinya. Sampai tutup di petang hari, dia begitu lagi. Jadi tidak pernah ada yang berani menghadapinya. Dan mereka justru bukannya berani, tetapi malahan mereka menjadi ketakutan. Nah, saudara dikasih Tuhan, menghadapi situasi di dalam ketakutan yang juga sekarang ini sedang manusia hadapi, tentunya tidak mudah dalam menghadapi situasi yang ada. Ketakutan ada di mana-mana, ketidakjelasan ada di mana-mana. Untuk itulah makanya kenapa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti melihat kebutuhan apa nih yang ada pada dunia. Kita bisa nyambung dengan mereka untuk bisa menjawab setiap kebutuhan yang ada pada mereka. Nah, saya mau ajak saudara terlebih dahulu untuk membuka di dalam Ibrani pada pasal 2. Lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh, perhatikan, kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, Tuhan telah menunjukkan dari ayat ini bahwa Tuhan di dalam Yesus telah menjadi sama seperti kita yang ada di dalam darah dan daging. Tentunya dengan demikian Yesus paham akan kegelisahan dan segala ketakutan yang mengalir di dalam diri kita, di dalam diri setiap manusia. Nah, untuk itulah sebenarnya Yesus datang. Apa yang dia melakukan? Dia datang untuk menolong kita dalam menghadapi serangan yang musuh lakukan. Dan serangan musuh selalu ini, yaitu ketakutan. Dan kabar baiknya adalah firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita telah dikatakan. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, pegang itu bahwa musuh kita sudah dikalahkan. 2000 tahun yang lalu Yesus telah menyelesaikan bagian tersebut. Dan bagian itulah yang membuat Anda dan saya bisa berdiri tegak sampai hari ini. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita telah menerima kabar baik bahwa musuh telah dikalahkan, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah musuh yang harus kita hadapi. Memang musuhnya sudah dikalahkan. Tapi hari-hari ini saya katakan, dampak daripada musuh tersebut sepertinya masih berasa di dalam kehidupan kita. Dan musuh terus melancarkan serangannya. Dia sebenarnya sudah kalah. Tapi terasa bagi manusia, kita masih sepertinya masih bisa dikerjain oleh dia, masih bisa diganggu dan segala macam. Dan ini merupakan musuh yang kita hadapi. Dan Tuhan berkata bahwa kita semua, Anda dan saya, kita semua dimampukan. Untuk apa? Untuk dapat mengalahkan musuh tersebut. Karena Tuhan telah mengalahkan musuh kita tersebut, maka kita dijaminkan kita pasti bisa mengalahkannya. Ini kabar baik. Saya percaya semua orang senang mendengar kabar ini. Nah, kebanyakan orang yang saya kenal, saudara, kebanyakan orang yang saya kenal senang ketika mendengar cerita dan gambaran tentang kedahsyatan Tuhan yang kita layani. Namun, di sini masalahnya. Informasi tentang Tuhan yang dahsyat, informasi tentang apa yang Tuhan mampu lakukan, ternyata itu tidak cukup untuk menggugah keberanian manusia. Tentunya semua orang tidak meragukan tentang Tuhan. Tentunya semua orang begitu bangga
apa yang Tuhan mampu lakukan. Nah, saya dapat saja menerima banyak informasi yang dirancang untuk meneguhkan pada saya bahwa kuasa Tuhan itu memadai. Saya bisa mengumpulkan informasi-informasi tersebut. Sama, kita semua dapat mengumpulkan informasi tersebut. Namun, informasi itu saja tidak dapat mengubah hati dan karakter manusia. Saya banyak jumpai orang-orang yang tahu firman. Mereka tahu tentang kebenaran. Mereka tahu Tuhan itu hebat. Mereka tahu Tuhan itu luar biasa. Tapi hati mereka, karakter mereka tidak lantas berubah hanya gara-gara mereka tahu akan informasi tersebut. Nah, saudara kasih Tuhan, agar perubahan tersebut terjadi, agar manusia bisa mengalami kemenangan, maka saudara perlu adanya tindakan dan pengalaman tertentu. Itulah sebabnya di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, ada bagian pengalaman, ada bagian proses yang harus kita jalani. Untuk apa? Untuk terjadinya yang namanya perubahan. Kita lebih mudah menjadi ketakutan sebenarnya. Percayalah, kita lebih mudah menjadi ketakutan. Dengar satu berita, kita langsung cemas. Dengar kabar sesuatu, kita langsung ketakutan. Kita lebih mudah menjadi ketakutan. Merasa jalan seperti tertutup. Kita mengalami banyak kesulitan. Bahkan mungkin ketika kita menangis bingung apa yang mau ditangisi. Semuanya serba susah. Kita bisa saja punya program-program besar, tetapi sepertinya tidak ada jalan untuk bisa mencapai program-program tersebut. Kenapa? Karena musuh menebarkan teror-terornya. Inilah keadaan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Untuk itulah, setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, kita perlu nyambung dengan kebutuhan dunia ini. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya perlu nyambung dengan dunia ini. Saya perlu menjadi saluran berkat. Apa yang harus dibawakan, apa yang harus disampaikan kepada dunia hari-hari ini. Nah, saya membagikan langkah-langkah ini, saudara. Saya membagikan langkah-langkah ini bukan berarti karena saya sudah mahir. Bukan. Kita hamba-hamba Tuhan membagikan tips, dalam arti bukan tips, membagikan langkah, memberikan jalan, memberitahukan jalan, bukan karena kita semua sudah mahir dalam melakukannya. Melainkan saya rindu bahwa apa yang kita bagikan, ini dapat menjadi bagian pengalaman kehidupan setiap kita dalam menghadapi situasi-situasi saat ini. Itu menjadi pengalaman untuk kita bisa berjalan bersama-sama. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, ini bagiannya. Bagaimana agar kita dapat menang dari raksasa ketakutan ini? Ini musuh kita. Bagaimana agar kita dapat menang dari raksasa ketakutan yang meneror kita di sepanjang 2020. Buat saya, saudara, di tahun 2020 ini tahun yang paling berat selama sepanjang hidup. Ini tantangan yang tidak mudah. 2020 ini begitu luar biasanya, semua orang berhadapan dengan situasi yang sama. Kita ada di dalam badai yang sama, cuma kita mungkin berbeda perahu saja. Tapi jelas, ini merupakan raksasa yang sedang coba menggoncang. Oleh sebab itu, saya belajar firman Tuhan. Saya baca lagi apa yang ada di dalamnya. Dan setidaknya apa yang saya dapatkan ini, saya mencoba bagikan kepada setiap kita, agar kita juga bisa mengalami kemenangan dari raksasa ketakutan ini. Nah, saya tuliskan di situ bahwa bagaimana agar kita dapat menang dari raksasa ketakutan ini. Yang pertama ini, saudara, lakukan langkah pertama. Ya, lakukan langkah pertama. Apa maksudnya? Saya ajak saudara untuk buka di dalam Keluaran pada pasal 4, ayat 2, sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan begini, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Maksudnya, Tuhan berfirman kepada Musa. Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tuhan biasanya menolong iman orang bertumbuh dengan memintanya mengambil langkah pertama. Saudara dikasih Tuhan, maksud saya dengan kata langkah pertama ini dia. Bahwa Tuhan ingin agar Anda dan saya mengalami kemajuan di dalam apa yang saudara percayai. Di dalam iman setiap kita. Nah, oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah apa? Tuhan pengen kita mengambil langkah pertama. Ya, itu dia, mengambil langkah pertama. Saya sebelum jelaskan mengenai Musa, saya jelaskan dulu sedikit ilustrasi buat saudara. Saya suka dengan sebuah film. Saya suka nonton film adventure.
Saudara mungkin sudah tahu film ini film lama, judulnya Indiana Jones. Kalau saudara nanti coba lihat, judulnya adalah The Last Crusade. Di film itu diceritakan bagaimana Dr. Jones dalam pencarian cawan suci dan hendak menolong ayahnya yang sedang sekarat. Dia harus melewati beberapa ujian bagaimana untuk menemukan cawan tersebut dan menolong ayahnya. Karena ayahnya dijadikan tawanan, saudara. Dan beberapa ujian yang harus dilewati. Mulai dari fase yang pertama adalah nafas Allah. Saat dia menyusuri sebuah lorong, Dr. Jones harus menunduk pada saat yang tepat. Agar apa? Agar kepalanya tidak tertebas oleh pisau, karena ada pisau yang melewatinya. Dan dia harus menunduk dengan tepat. Setelah melewati fase pertama, lalu ujian yang kedua adalah firman Allah. Di dalam fase yang kedua ini, saudara, Dr. Jones harus menapaki batu-batu yang tepat yang bertuliskan ejaan nama-nama Tuhan dalam bahasa Latin. Agar dia tidak terjatuh dan tewas. Kalau dia salah injak, maka dia akan jatuh dan dia akan tewas. Ujian kedua dia lolos. Dan masuk dalam ujian yang ketiga, dan inilah yang paling sulit, yang disebut dengan jalan Allah. Dia tiba di tepi sebuah jurang yang sangat lebar. Jarak untuk ke seberang kira-kira mencapai 100 kaki dalam. 100 kaki lah kira-kira. Dan dalam jurang itu ada ribuan kaki. Lalu di seberang jurang itu ada pintu masuk untuk menuju cawan suci. Persoalannya sekarang di sini. Bagaimana cara menyeberangnya? Karena itu dibatasi dengan jurang yang begitu dalam. Tetapi ada petunjuk. Dan petunjuknya menyatakan bahwa hanya dengan melompat dari kepala singa, ia membuktikan bahwa dirinya layak. Dia cuma memiliki petunjuk seperti itu. Dan itu sesuatu yang mustahil. Karena tidak ada orang yang bisa melompati jurang ini. Lalu ia menyadari bahwa ujian ini menuntut lompatan iman. Nah, ayahnya berkata kepada dia, "Kau harus percaya. Kau harus percaya, nak." Katanya gitu. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa melewati ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Saya percaya Dr. Jones di dalam serial itu, saudara. Urat sarafnya menjerit, artinya seluruh tubuhnya menjerit berusaha mencegah dia untuk jangan maju. Tapi yang terjadi adalah Dr. Jones justru berjalan ke tepi jurang. Dan apa yang dia lakukan? Sampai ke tepi jurang, dia mulai mengangkat kakinya, and then kemudian dia melompat ke jurang itu, saudara. Dan pada waktu dia melakukan langkahnya pertama, dia melakukan melangkah dan dia melangkah di udara. Yang terjadi adalah ada suatu jembatan yang kasat mata. Dan itu hanya dapat dijumpai pada waktu dia memulai langkah pertama. Saudara kasih Tuhan, ceritanya menarik film itu. Bahwa ketika Musa diutus oleh Tuhan, di mana Musa akan menantang Firaun, dan Musa akan memimpin umat Israel keluar dari Mesir, maka Musa diminta, apa yang diminta? Untuk meninggalkan area kenyamanannya. Musa sudah nyaman selama 40 tahun. Dia ada di padang gurun Midian. Tapi ini waktunya, di umur 80 tahun, dia diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan meminta kepada Musa, lemparkan tongkatnya. Begitu tongkatnya dilempar ke tanah, tongkatnya berubah menjadi ular. Kenapa sih Tuhan kok menunjukkan simbol-simbol seperti itu? Ternyata, saudara, ular adalah binatang sesembahan di Mesir. Oke, itu yang Tuhan mau gambarkan. Ular itu binatang sesembahan di Mesir. Dan satu hal lagi, bahwa ular di padang gurun itu berbisa. Itulah sebabnya pada waktu Musa melemparkan tongkatnya dan tongkatnya berubah menjadi ular, Musa hendak melarikan diri. Tetapi Tuhan justru memerintahkannya untuk memegang ekor ular tersebut. Nah, secara teori, saudara, kalau seandainya saya diminta untuk menangkap ular, tapi saya percaya saya juga tidak mau untuk bergerak untuk menangkap ular, itu bukan kerjaan saya. Tapi seandainya saya disuruh dan diminta untuk menangkap ular, yang saya lakukan adalah untuk menangkap ular tepat di belakang bagian kepalanya ular. Itu teorinya untuk menangkap ular. Tetapi kalau kita coba memegang ular di ekornya, itu hanya akan memberikan ruang untuk ular bermanuver dan itu akan mencelakai diri kita sendiri. Namun di sini yang terjadi adalah justru Tuhan suruh Musa untuk pegang ekor ularnya. Nah, Tuhan di sini menginginkan Musa untuk belajar sesuatu tentang apa? Tentang prinsip daripada langkah pertama tadi.
Makanya ketika Musa mengikuti prinsip tersebut dan Musa bergerak menangkap ekor ular tersebut, apa yang terjadi? Binatang itu berubah menjadi kaku kembali dan berubah menjadi tongkat. Musa mendapati bahwa Tuhan itu setia. Namun Musa harus terlebih dahulu menangkapnya. Ia harus mengambil langkah pertama. Musa tahu bahwa Tuhan setia. Anda dan saya, kita semua tahu Tuhan itu hebat, Tuhan itu setia. Tetapi saudara ingat baik-baik, diperlukan langkah pertama. Informasi saja tidak cukup untuk kita bisa mengalahkan musuh tersebut. Informasi saja tidak cukup kita untuk bisa mengalahkan halangan daripada raksasa yang ada di depan kita. Kita perlu mengambil yang namanya langkah pertama. Oleh sebab itu, saya baca di Alkitab, berkali-kali pola langkah pertama ini diulangi di dalam kitab suci. Mari saya bacakan satu persatu buat saudara. Lihat baik-baik. Di sini dijelaskan, misalkan, Naaman, yaitu yang kena sakit kusta, harus membasuh dirinya terlebih dahulu 7 kali dalam suatu sungai sebelum dia mengalami kesembuhan. 7 kali turun, keluar. Turun, keluar. Dia harus melakukan itu, baru dia mengalami kesembuhan. Lalu siapa lagi? Gideon harus menyaring pasukannya dari jumlahnya 32.000 orang menjadi 300 orang untuk dibebaskan dari bangsa Midian, yang mana jumlahnya adalah 120.000 orang. 32.000 lawan 120.000 saja dijamin tidak bisa menang. Sekarang harus dikurangi sampai totalnya tinggal 300 orang. Inilah disebut dengan langkah pertama. Untuk dia mau mengambil langkah dulu di dalam pengalamannya. Mau nggak? Kalau kamu tidak mau, kamu tidak bisa menang nih. Sama dengan saudara dan saya ditawarkan. Mau nggak melangkah? Untuk bersama-sama mempercayai apa yang Tuhan katakan. Lalu saudara, hal yang ketiga, roti dan ikan. Pada waktu 5.000 orang butuh makan. Itu harus diserahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Baru akhirnya bisa dilipat gandakan. Dan satu hal lagi, benih, kalau kita punya benih itu harus dikuburkan dulu di dalam tanah. Dan benihnya harus mati terlebih dahulu, sebelum benih itu dapat dibangkitkan, dan benih itu baru bisa mengalami kehidupan yang besar dan berbuah lebih lebat. Lihat, contoh-contoh ini sudah ada di dalam Alkitab sebenarnya. Jadi, jika saya dan saudara kita ingin mengalami kuasa Tuhan secara lebih besar, apalagi di waktu sekarang ini, maka hal itu biasanya melibatkan prinsip ini, yaitu kita mau untuk melangkah. Langkah pertama. Tuhan nggak minta banyak-banyak. Satu langkah, nanti selanjutnya Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Katakan, amin. Ini prinsip yang luar biasa yang harusnya anak Tuhan lakukan. Yang kedua, saudara, agar kita bisa menang melawan musuh kita ini. Yang kedua adalah kenali Tuhan lebih baik lagi. Ya, karena ini berhubungan dengan apa yang kita yakini, maka saudara dikasih Tuhan, kita perlu mengenali Tuhan lebih baik lagi. Kita buka Markus 9 ayat 21 sampai 23, dikatakan begini. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika seseorang bergumul dengan keraguan, Anda mungkin pernah mengalami ini, kita mungkin pernah mengalami ini. Maka mereka berpikir bahwa karena kurangnya iman yang ada pada mereka. Kita menganggap bahwa kamu kurang iman, kita kurang iman nih. Lalu mungkin apa yang kita lakukan, kita coba memaksakan diri kita untuk berusaha lebih keras agar kita memiliki iman yang lebih besar lagi. Dengan segala macam cara kita lakukan agar kita memiliki iman yang lebih besar. Saudara, namun iman itu tidak bisa diperoleh dengan berusaha lebih keras. Jangan pernah berusaha memiliki iman yang lebih besar. Banyak orang berkata, saya pengen punya iman yang lebih besar, saya pengen punya iman lebih besar. Firman Tuhan mengingatkan kita, asal engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau sanggup mengatakan kepada gunung itu untuk tercampak ke dalam laut dan dia akan patuh kepadamu. Bukan iman yang lebih besar. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah cukuplah dengan mengenal Tuhan secara lebih baik lagi.
Banyak orang ingin memiliki iman yang besar, tapi tanpa pengenalan Tuhan. Bagaimana mungkin? Karena Roma pada pasal 10, pada ayat 17, berkata begini, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Artinya saudara, ketika kita mau coba lebih lagi membangun hubungan yang intens dengan Tuhan, ketika kita melihat dan ketika kita mendengar Tuhan di dalam dan melalui firman Tuhan tadi, maka firman Tuhan itu akan mengizinkan kita untuk mendengar bahwa Yesus cukup dan untuk melihat bahwa Tuhan jadi lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Raksasa besar. Tapi begitu kita mengizinkan firman Tuhan untuk kita lihat dan untuk kita dengar, maka firman Tuhan itu akan menunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan kita lebih besar dari situasi yang kita hadapi. Itu membangun iman saya. Itu membangun iman kita. Dan iman kita itu menjadi batu yang membungkam raksasa yang sudah dikalahkan. Raksasa yang disebut dengan ketakutan seperti Daud melemparkan batu tepat mengenai keningnya. Dan itulah yang membuat Anda dan saya bisa mengalahkan si musuh kita tersebut. Nah, saya memberikan tulisan ini saudara bahwa ketika kita mendengar dan melihat Yesus, berbagai hal berubah semakin baik di hidup kita. Catat baik, ketika kita mendengar dan melihat Yesus, berbagai hal berubah semakin baik di hidup kita. Semakin baik kita mengenal Tuhan, semakin kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan caranya juga percaya bahwa Tuhan sanggup adalah dengan mengambil resiko untuk mau taat kepada perkataan firman Tuhan. Jadi, membaca firman serta merenungkan firman itu menjadi kunci akan kemenangan setiap kita. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, kita nggak bisa lepas dari firman Tuhan ini. Ambil firman Tuhannya, baca firman Tuhannya, renungkan firman Tuhannya, bertekunlah di dalam firman Tuhannya. Karena itulah yang akan mengubahkan sudut pandang kita. Itu akan membuat kita semakin kuat untuk percaya bahwa Tuhan kita hebat, bahwa kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Sehingga berita-berita yang menakutkan tadi tidak bisa membuat kita drop ke bawah, tapi firman Tuhan akan membuat kita melihat dengan cara pandang yang benar, cara pandang yang baik, sehingga kita bisa percaya bahwa Tuhan kita memang hebat dan Tuhan kita memang luar biasa. Yang ketiga, saudara, untuk kita menang atas musuh tersebut, yaitu meluaskan zona nyaman rohani kita. Ini dia, meluaskan zona nyaman rohani kita. Coba kita buka di dalam Yosua pada pasal 3, pada ayat yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Kebanyakan kita memiliki area yang disebut dengan sebagai zona nyaman rohani. Catat dulu ya, zona nyaman rohani. Yaitu area tempat kita merasa paling nyaman dalam mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk pergi melampaui zona nyaman rohani itu, kita mulai merasa cemas. Dan kita mulai merasa tidak nyaman. Kita lebih suka tidak pergi keluar dari zona itu, sampai kita merasa siap untuk menghadapinya. Saya berikan sebuah ilustrasi gambar. Saudara bisa lihat ilustrasi gambar itu, di mana di gambar itu, saudara, lingkaran yang paling tengah, itulah zona kenyamanan rohani kita yang semula. Tetapi, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita mau melangkah lebih lebar lagi, kita merasa tidak nyaman. Padahal disinilah Tuhan ingin saudara mengalami perkembangan dari zona kenyamanan tadi. Maksudnya zona kenyamanan rohani yang semula itu seperti apa? Maksud saya adalah seperti ini, saudara. Misalkan begini, kita merasa nyaman untuk berbicara tentang Tuhan Yesus dengan teman-teman gereja kita. Tuhan Yesus baik loh, Tuhan Yesus luar biasa, saya diberkati Tuhan, oh luar biasa. Kita berbicara tentang Yesus sama orang-orang yang satu iman dengan kita, buat kita nyaman saja. Tetapi akan menjadi berbeda, kita menjadi gelisah bila kita mesti menjelaskan firman itu kepada orang yang belum percaya. Itu menjadi berbeda. Lalu kita merasa nyaman dalam pekerjaan kita saat ini. Apa yang kita kerjakan, kita nyaman di area kita. Namun, kita akan mengalami kecemasan apabila ada kemungkinan bila Tuhan memanggil kita untuk berganti profesi, berganti pekerjaan, berganti wilayah, berganti tempat di mana kita bekerja atau berusaha. Seperti misalkan, saudara yang kasih Tuhan, buat saya jauh lebih mudah, saya nyaman di dalam pelayanan. Kalau kita ada di dalam pelayanan, misalkan, ya kita nggak membangun pelayanan sendiri seperti ini. Ada orang lain yang memimpin.
kita cuma ikut di dalamnya saja. Jauh lebih aman sebenarnya seperti itu. Tapi saudara, ketika Tuhan memanggil untuk keluar dari situ, nah ini dia nih, kenyamanan rohani kita hendak diperluas, kenyamanan rohani kita hendak diperlebar. Nah, kita siap gak menghadapi ini? Kadangkala kita tidak nyaman untuk bergerak ke area tersebut. Lalu saudara yang kasih Tuhan, kita juga mungkin merasa cukup punya iman untuk berdoa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Kita berdoa buat mereka. Oh Tuhan, berkati orang ini, berkati teman kami, berkati keluarga kami, berkati si A, berkati si B, berkati mereka. Oh Tuhan, orang-orang ini memberkati kami, orang-orang ini yang dipakai Tuhan. Oh berkati mereka agar mereka tetap sehat. Gampang. Dan itu mudah. Tapi bagaimana seandainya kita diperintahkan untuk kita berdoa bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita? Orang-orang yang pernah melakukan sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Sebaliknya, kita menjadi merinding, kita menjadi gelisah untuk berdoa bagi orang-orang tersebut. Seperti kita tidak nyaman. Bahkan kalau kita berdoa mungkin untuk orang-orang yang telah menyakiti kita, kita berdoanya adalah, oh Tuhan, balaskan yang setimpal dengan perbuatannya. Oh Tuhan, ya kan? Kita berdoa hal-hal yang negatif malah yang terjadi. Nah, itu yang terjadi saudara kasih Tuhan. Kita lebih cenderung mudah mengucapkan, mudah berdoa bagi orang-orang yang seiman dengan kita. Tapi orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kita kesulitan. Saudara kasih Tuhan, hanya ada satu cara sebenarnya. Makanya untuk meningkatkan zona kenyamanan rohani kita, seperti gambar yang saya sampaikan tadi, bahwa lingkaran yang paling tengah itu, untuk kita meningkatkan zona nyaman rohani kita, dan itu hanya bisa dicapai dengan mengetahui lebih banyak, tidak bisa dicapai maksud saya, itu tidak bisa dicapai hanya dengan mengetahui lebih banyak informasi tentang Tuhan saja. Artinya, kita harus mau melangkah, kita harus mau menempuh jalan Tuhan yang meminta kita untuk melompat dalam iman. Seperti halnya contoh yang pernah saya bawakan di minggu sebelumnya tentang Petrus yang berkata kepada gurunya, kalau itu engkau Tuhan, izinkan aku keluar dari perahu. Dan gurunya berkata, mari, datanglah. Dan satu-satunya dari 12 orang yang ada di dalam perahu, cuma Petrus saja yang berhasil berjalan di atas air. Artinya semuanya cari tempat yang nyaman di dalam perahu. Tapi Petrus mendekat ke tepian perahu dan dia mulai keluar dari perahu. Kita perlu juga setiap hari sebenarnya, sedikit demi sedikit, keluar dari perahu kenyamanan kita. Mulailah minta hikmat dari Tuhan. Mulailah minta hikmat dari Tuhan, di mana kita perlu mencelupkan kaki kita hari itu. Dan itu contoh yang seperti tadi yang dilakukan oleh Yosua. Di mana Yosua saudara bisa lihat di sana apa yang dilakukan. Dia sendiri bersama dengan pasukannya. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan membuat laut terbelah terlebih dahulu. Musa membuat laut terbelah terlebih dahulu, baru mereka bisa menyeberang. Tapi yang terjadi untuk Yosua berbeda. Apa yang dilakukan Yosua? Yosua terlebih dahulu adalah diperintahkan Tuhan, masuk dulu ke dalam air. Para imam yang menggendong tabut perjanjian, mereka masuk terlebih dahulu, turun ke dalam sungai Yordan. Mulai dari sebatas mata kaki, sedengkul, sepaha, sepinggang, seperut, sedada. Airnya tidak turun. Terus bergerak sampai ke leher. Terus mereka bergerak maju sampai ke dagu, sampai ke batas mulut, sampai ke batas hidung sedikit lagi. Mereka akan tenggelam di tengah-tengah sungai tersebut. Tapi begitu mereka hampir, mungkin airnya sudah sampai hampir ke hidung, di situ yang terjadi, air sungai tersebut terputus di bagian hulunya, menjadi bendungan, dan airnya menjadi sungai tersebut menjadi kering di tempat para imam berdiri. Sehingga seluruh tentara Israel bisa menyeberangi dengan imam-imamnya tetap ada di tengah. Mereka bisa menyeberang semuanya, dan setelah itu saudara dikasih Tuhan, barulah para imamnya naik. Apa yang menjadi perbedaan di sini? Kalau dulu mungkin pada waktu kita belum percaya, dalam artian belum serohani sekarang hari ini. Mungkin kita minta ada mujizat dulu di depan kita terjadi, baru kita bergembira dan bersorak-sorai. Tapi hari ini kita diajarkan menjadi sesuatu yang berbeda. Kita perlu melangkahkan kaki kita. Kita perlu sampai ke tepian, kira-kira tempat yang mungkin bagi orang enggan untuk dilakukan. Tapi pada waktu kita mau melakukannya, saya percaya bahwa kita akan semakin besar, dan kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin bisa mengalahkan musuh-musuh kita, dan kita dapat jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara kasih Tuhan, 3 area ini, 3 bagian ini saya bagikan buat saudara, untuk kita bisa mengalahkan musuh kita yang sesungguhnya.
Ini menjadi bagian yang relevan yang harus disampaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang hari-hari ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan nyambung dengan kabar baik ini bagi setiap orang. Saya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Kebaikan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa, saudara kasih Tuhan. Bapa, aku melihat kasih karunia-Mu berlimpah bagi setiap kami. Aku melihat bahwa pertolongan Tuhan sampai hari ini begitu luar biasa. Maka juga aku percaya Tuhan bahwa dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, aku berdoa buat mereka. Kalau saat-saat ini mereka sedang menghadapi tekanan, ada tantangan, pergumulan, ada situasi yang membuat mereka ketakutan dan gelisah, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan menjamah mereka, Roh Tuhan mengubahkan mereka, Roh Tuhan menguatkan mereka, dan mereka percaya bahwa mereka bisa melewati ini semua, dan mereka keluar lebih dari pemenang, dan mereka bisa menang atas segala setiap musuh, intimidasi daripada musuh, ketakutan yang musuh lakukan, mereka bisa mengalami kemenangan atasnya. Aku berdoa kasih karunia Tuhan turun atas mereka, berkati setiap mereka, tolong mereka semua di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Maka juga Tuhan Yesus Kristus juga aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yaitu berkati agar siaran ini juga dimanapun juga siapapun yang menyaksikan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus dari Papua sampai dengan Aceh, Indonesia dalam lawatan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya. Berkati juga setiap mereka yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan acara ini. Aku berdoa juga Tuhan, maka tangan-tangan mereka juga, Tuhan yang telah mengirimkan berkat bagi gereja ini. Maka berkati senantiasa, apa yang dikorbankan digantikan yang luar biasa. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Tuhan percayakan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami, menguatkan kami. Bersama keluarga kami diberkati. Dan saatnya kami akan pulang. Kami akan menyelesaikan ibadah. Kami akan menerima berkat Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kekasih Kristus arahkan hati. Aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu, apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil, diangkat Tuhan kau naik atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluarga diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semuanya. Shalom.